Seorang oknum TNI diduga melakukan tindak kekerasan fisik kepada warga di pinggir Jalan Dusun 1, Desa Jaharun B, Kampung Johar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam sebuah video yang direkam oleh warga sekitar dan akhirnya viral di jejaring maya itu, oknum TNI itu tak terima lantaran dia dan sang istri ditabrak oleh pengendara motor lain. Dengan suara lantangnya, pria berbaju loreng itu tampak marah kepada orang yang diduga menabraknya lantaran kondisi istrinya tengah hamil. Ia khawatir jika anak dalam kandungan istrinya itu tak baik-baik saja lantaran terjatuh akibat ditabrak. Tapi sayangnya aksi emosinya itu dibarengi dengan kekerasan. Kayak mana anak saya itu? Baru 2 minggu hamil. Apa nggak jatuh itu? Hah? Kau nggak tahu dari tadi aku masuk rambut tangan mau belok ke sini. Apa lagi? Boleh kayak gitu. Anak visi. Kita jadi juga kan masalah juga karena bapak dan itu kan menaiki istrinya naik motor, terus ibu-ibu itu salah ngasih sen, akhirnya nabrak dan terjatuh. Nah mungkin jadi gini, ya kita nggak bisa nyalain siapa-siapa, jadi berhati-hatilah dalam berkendara, itu aja sih. Emang kasihan sih, itu kan lagi hamil, jadi wajar lah dia emosi, kaget, takut kenapa-napa sama istri yang sedang hamil. Jadi di sini diperlukan kebijaksanaan, menahan emosi, jadi saling memahami. Warga yang melihat dan ikut mendamaikan pun tampak tersulut emosinya lantaran oknum TNI itu melakukan kekerasan yang dinilainya cukup keterlaluan. Bahkan ada warga yang ikut memarahi oknum TNI tersebut hingga akhirnya bisa diredam. Karena mendapat perhatian dari warganet dan videonya langsung viral meski sempat hilang, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Di lain peristiwa, Tengku Dewi kian mantap melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Andrew Andika ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Meski kondisi tengah hamil tua tak lantas menyurutkan langkah Dewi untuk berpisah dengan Andrew, orang yang telah menemaninya selama 11 tahun dari mulai pacaran hingga naik pelaminan dan diberikan keturunan. Namun sayangnya banyak yang menyayangkan keputusan Dewi yang menggugat Andrew di tengah kondisi hamil besar. Lantas benarkah tak ada ketentuan hukum atau larangan seorang istri menggugat cerai suami dalam masa kehamilan? Sampai hari ini dalam proses finalisasi dan penyempurnaan gugatan tidak ada permintaan dari Tengku Dewi untuk menunda, untuk membatalkan proses gugatan cerai yang akan kami lakukan. Jadi dengan kondisi seperti itu saya bisa menyimpulkan Dewi sudah sampai pada suatu keputusan untuk bulat mengajukan gugatan cerai karena mungkin dia sudah beranggapan perkawinannya tidak lagi bisa menjanjikan kebahagiaan kepada dia karena selalu mengalami situasi-situasi yang menyakitkan akibat perilaku yang dilakukan oleh suaminya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, tak ada ketentuan atau larangan hukum bagi istri yang tengah hamil muda atau tua dalam menggugat cerai suami, pun dengan suami yang menggugat. Ditambah tekad Dewi untuk melepas Andrew dari kehidupannya adalah soal sengkarut perselingkuhan yang terus dilakukan oleh Andrew. Ini sudah kita kaji nih, ya karena kan banyak juga tuh beberapa kasus yang kita lihat itu kan istrinya menggugat lagi dalam keadaan hamil ya. Fikih formal ini tidak menjadi halangan bagi seorang istri yang sedang hamil itu untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Cuma mungkin nanti ada beberapa aturan yang harus ditaati. Salah satunya adalah bahwa selama proses itu sang istri yang sedang hamil ini yang mengajukan gugatan cerai ini tidak boleh terikat atau menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain sampai anaknya lahir. Ya, jadi kan sebenarnya kan tujuannya adalah supaya jelas siapa ayah dari anak yang akan dilahirkan. Sepanjang dampak psikologisnya itu sudah siap, artinya mentalnya dia sudah siap untuk melakukan hal itu dan tidak menjadi persoalan, ya kembali lagi kepada fikih formil bahwa tidak ada larangan untuk melakukan hal itu.
Meski sudah banyak bukti yang sempat ditunjukkan oleh Dewi, namun sepertinya Andrew menepis jika semua yang dilakukannya itu tak 100% kesalahannya. Andrew seperti membela diri setelah perselingkuhannya dibongkar oleh istrinya. Lantas seperti apa tanggapan pihak Dewi ihwal pernyataan Andrew tersebut? Itu cuma anggapan orang-orang sih ya, karena menurut gua semua cerita itu kan pasti ada dua sisi Kak. Gua nggak bilang gua 100% salah, tapi gua nggak bilang gua 100% benar juga, ya kan? Karena gua pengen bisa diselesaikan dengan baik, kekeluargaan, secara kekeluargaan, dan gue pengen apapun yang terjadi sama gue sekarang adalah pelajaran buat gue. Gue sampai sekarang masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Cuma kan sekarang kita realistis aja, hidup ini terlalu singkat ya kalau misalnya dihabiskan dengan orang yang salah atau yang mengulangi kejadian yang sama-sama terus gitu. Kita berhak dong sayangi diri kita gitu. Kita tidak tahu ya apa yang melandasi Andrew mengatakan tidak 100% salah. Tapi apapun juga tidak 100% salah berarti salah, kan begitu. Nah, perkawinan itu bisa dipertahankan itu kan kalau misalnya masing-masing pihak yang ada dalam perkawinan tersebut masih memiliki keyakinan yang sama, masih memiliki hati yang sama bahwa perkawinan tersebut bisa terus dilanjutkan dan memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Kalau misalnya salah satu pihak itu sudah tidak memiliki keyakinan, ini kan sudah patut kita katakan perkawinan itu sudah tidak pantas untuk dipertahankan.